Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Manajemen Mutu jurusan Teknik Industri Otomotif akan melakukan simulasi audit internal pada PT Auto Parts Jaya untuk produk velg motor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami yang dimulai dari saya sendiri. Nama saya Malek Kirantrolo dengan NIM 1118007. Saya Muhammad Hafiz Najimuddin dengan NIM 1118002. Saya Muhammad Gusti dengan NIM 11118012. Saya Dimas Andika Prasetyo dengan NIM 11032. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai simulasinya. Kita mulai dari sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kami akan melakukan audit internal kepada perusahaan PT Auto Parts Jaya yang akan memproduksi produk velg motor dengan metode wawancara. Tujuan kami di sini bukan mencari kesalahan, tapi kami ingin melihat prosedur pada perusahaan ini. Apakah sudah berjalan sesuai aturan atau tidak. Di sini audit internal terbagi menjadi 4 sesi. Di sini kami menjunjung tinggi kerahasiaan. Jadi kami tidak akan menyebar luaskan informasi yang kami dapatkan kepada pihak asing. Dimohon Bapak-Bapak semua tidak usah tegang, rileks saja dan jawab dengan sejujur-sejujurnya. Ya. Dalam sebuah sistem manajemen mutu, standar internasional apa yang dianut oleh perusahaan Bapak? Ya, saya sebagai ketua audit ingin menjawab. Perusahaan kami menganut ISO 9001-2015 yang merupakan standar terbaru dari ISO 1001 yang menggantikan ISO sebelumnya yaitu ISO 1001-2008. Baik, lalu jelaskan konteks organisasi atau permasalahan organisasi yang terkait di perusahaan Bapak. Dalam konteks organisasi di perusahaan kami meninjau dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kami menggali konteks tersebut dari beberapa sumber, yaitu dari kajian dokumen-dokumen yang berlaku di perusahaan, kajian analisa SWOT, lalu dari hasil meeting dengan pelanggan, supplier, brainstorming, dan dari asosiasi profesional. Ya, selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak Apis. Sebagai standar yang baru, ISO 9001-2015 memiliki beberapa klause. Apa saja? Ya, saya sebagai anggota auditi ISO 9001-2015 ini memiliki 10 klaus, di mana klaus 1 sampai 3 merupakan klaus pembuka, sedangkan klaus 4 sampai 10 terdapat isi. Klaus 1 sampai 10, klaus 1 sampai 3 merupakan ungkapan istilah definisi dari ISO 9001-2015. Klaus 4 sampai 10 merupakan klaus persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk dapat mengimplementasikan ISO 9001-2015. Oke, untuk Bapak Dimas, apakah ada tambahan? Ya baik, jadi model proses ISO ini terbentuk dari urutan input, proses, dan output yang didasarkan pada siklus PDCA. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mari kita lanjut ke sesi yang kedua. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua. Di sini untuk sesi kedua, saya sebagai Muhammad Gusti dengan auditor. Saya Hafiz sebagai ketua auditi. Lalu saya Malyaki sebagai anggota auditi. Dan saya Dimas sebagai anggota auditi. Saya harap Bapak-Bapak bisa menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya ya, karena perusahaan Bapak akan kami jaga dengan baik-baik. Oke, pertanyaan pertama, apakah ada jadwal khusus pelaksanaan pengecekan bahan khusus
terhadap vape motor ini? Baik, untuk bahan baku sendiri kita mengambil dari supplier pilihan dan supplier aluminium, steel, magnesium, karbon, dan pengecekan ketika bahan baku masuk ke pabrik. Oke, baik, selanjutnya saya akan kasih pertanyaan kepada Bapak Ale. Apakah ada jadwal khusus pengecekan mutu pada produk akhir? Ya, izin menjawab. Ya, jadi sudah ada jadwal untuk pengecekan produk akhir. Dan sudah ada bagian yang berwenang melakukan pengecekan produk akhir ini. Karena ini merupakan hal yang penting untuk menjamin kualitas produk velg motor kami sebelum sampai kepada customer. Oke. Selanjutnya saya akan kasih pertanyaan kepada Bapak Dimas. Apakah terdapat jadwal khusus perbaikan peralatan dan perlengkapan secara berkala? Ya, baik, saya akan menjawabnya. Untuk permasalahan perbaikan dan perlengkapan dilakukan secara berkala. Kami melakukannya 3 kali dalam 1 tahun untuk memastikan semua peralatan produksi tetap baik untuk digunakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kami lanjut nanti di sesi 3. Ya, mari kita lanjutkan ke sesi ketiga. Pada sesi ketiga ini, saya Hafiz sebagai auditor. Ya, saya Dimas Andika sebagai Ketua Auditi. Dan saya Muhammad Gusti sebagai anggota audisi. Saya Malyaki sebagai anggota auditi. Ya, pada pertanyaan pertama, semoga Bapak-Bapak sekalian menjawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya, karena perusahaan Bapak akan kami jaga kerahasiaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara perusahaan menangani apabila ada produk yang cacat? Ya, izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Ya, di perusahaan kami, apabila ada produk cacat, kami akan mengadakan penarikan kembali terhadap produk yang cacat dan dipastikan produk cacat itu belum sampai ke customer. Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua akan saya bertanya kepada Bapak Ale, Bapak Malyaki. Pertanyaan kedua, baik, bagaimana cara mengurangi penyebab produk cacat agar tidak terulang kembali? Ya, izin menjawab. Untuk caranya tersebut sendiri, di sini perusahaan kami akan melakukan pengecekan kembali pada bahan baku, kemudian proses produksi, serta mencari akar penyebab masalahnya. Oke, baik, saya terima. Selanjutnya, saya mau bertanya kepada Bapak Agusti, dengan metode apa untuk mencari penyebab akar masalah tersebut? Saya jawab. Jadi ini Bapak Hafiz, untuk metode yang dipakai bisa dengan Pareto dan Fishbone diagram. Karena dua metode ini sudah sering dipakai untuk mencari penyebab akar masalah tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak-Bapak sekalian. Sesi ketiga ini akan saya akhiri. Terima kasih sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, ya kita lanjut di sesi keempat ini, di mana saya sendiri Dimas Andika sebagai auditor. Dan saya Malyaki sebagai ketua auditi. Saya Muhammad Gusti sebagai anggota auditi. Saya Muhammad Hafiz sebagai anggota auditi. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Semoga Bapak sekalian dapat menjawab dengan pertanyaan ini dengan rileks, santai, dan apa adanya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang dilakukan dalam pemantauan kualitas? Ya, yang dilakukan dalam pemantauan kualitas adalah ya memastikan keseluruhan proses produksi berjalan dengan lancar dan terstandarisasi, dan memastikan keadaan personil dalam berjalannya proses produksi, lalu memastikan saran dan fasilitas pendukung proses produksi berjalan dengan tepat. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Gusti. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan yang dilakukan pada proses produksi? Untuk
Kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan mengikuti proses SIPOK, yaitu supplier, input, proses, dan output, dengan mengikuti alur proses produksi. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga ini untuk Bapak Apis. Jelaskan bagaimana auditor internal melakukan penilaian tingkat dan cakupan proses pengelolaan risiko. Ya, caranya ada 3, yaitu yang pertama mengenali kemungkinan kekurangan terkait dengan kegiatan substansi masalah yang akan diaudit. Lalu yang kedua, menetapkan pengendalian yang seharusnya ada dalam rangka memastikan bahwa risiko kekurangan di atas tidak akan terjadi. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi apakah pengendalian yang seharusnya ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya untuk Bapak-Bapak sekalian. Diamankan sesi 4 ini, saya akan tutup. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk jawabannya. Sekian. Terima kasih. Ya, sekian dari simulasi audit internal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.